semuanya, Box to Box Football Show kembali lagi, tapi kali ini di segmen Out of the Box. Dan kalau kemarin kita sudah mengundang beberapa kawan-kawan saya, ada Coach Justin, ada Dr. Tirta, ada Jebret. Sekarang saya kedatangan, sebenarnya ini dia kita bisa bilang legenda di pesepak bola Indonesia ya. Sebenarnya kalau ketemu beliau nih seharusnya sama rekan saya di Speak Bola, Mukti Intut, karena pasti dia bakal bertanya banyak banget. Di sebelah kanan saya sudah ada Coach Dejan Antonic. Aku panggilnya Coach Dejan aja ya? Boleh. Is that okay? Okay, always. Always Coach Dejan. Coach Dejan tadi sebelum kita ngobrol, tadi aku sempet kita ngobrol off air sebelum kita rekaman. Coach Dejan kan lahir di Yugoslavia. Terus aku bilang nanya Coach Dejan, how about if Yugoslavia still, I mean the country still here with us, probably the players are actually in football, they are really good. I mean like the composition of players, semua pemain yang ada, kombinasinya semuanya dari kan sekarang pecah macam-macam. Kalau Yugoslavia masih ada, bisa juara dunia dong, Coach. Yang pertama, makasih banyak untuk kesempatan yang ini. Saya datang di sini dan saya bisa share experience yang saya punya. Iya, Coach. Bukan cuma di Indonesia, tapi sama di negara yang di mana saya lahir dulu, namanya Yugoslavia. Dan saya setuju sama kamu 100%. Pasti banyak orang berdoa dah kita pecah seperti kemarin. Karena kita negara kecil, tapi banyak talent kita punya dulu di Yugoslavia. Saya pikir kalau kita masih satu negara seperti dulu, di sport seperti sepak bola, handball, bola basket atau waterpolo, saya pikir tidak ada negara yang bisa konkurensi sama kita. Jujur. Saya tidak tahu, tapi saya dulu anak kecil mulai main bola, dan saya ada banyak teman saya main bola basket, handball ini, talent besar sekali. Yeah. Dan habis yang kita punya perang sama negara-negara dekat sama kita, tapi perang yang itu perang politically dari negara yang lain, dan kita pecah. Sekarang kita punya negara seperti Kroasia, Bosnia, Serbia, Montenegro, dan semua yang itu negara cukup kuat di sport yang lain. Ya, Kroasia cukup bagus di sepak bola sekarang. Serbia untuk sebentar paling kuat di basket. Ya. Montenegro di waterpolo. So kalau kita combine semua yang itu persatu, saya pikir di Eropa Number one. Negara Spanyol, England ini pasti berdoa sebelum main sama kita. Lu bayangin kalau misalnya Yugoslavia itu kan ada Kroasia, ada Bosnia, ada Montenegro, ada Slovenia, Serbia, Macedonia. Iya, kalau digabung semua, bayangin pemain seperti Aleksandar Mitrovic, terus main sama Luka Modric di sana. Udahlah, nggak bisa basket juga, ya kan bayanginnya. Banyak superstar. Jokic. Coba lihat Jokic sekarang. Dia cuma bercanda di NBA sekarang sama tim-tim yang lain. Karena memang Coach, kalau kita bisa bilang postur fisik dari atlet-atlet dari negara pecahan Yugoslavia memang sangat-sangat menguntung, karena besar, fisiknya juga bagus juga. Bukan cuma kostum, hidup kita dulu berat sekali di Yugoslavia. Kita belajar dari kecil dan kita harus fight untuk survive. Dan olahraga buka pintu untuk kita, dan kita bisa dapat hidup lebih bagus. Yeah. Because I always say the sport is only job where open you the door to meet another people, another language, another culture. You can try another food. Dan kamu bisa lihat negara-negara yang lain. Dan dari dulu, saya minta maaf, kita negara komunis dulu, dan semua kita harus kerja keras. Itu penting, itu yang paling penting untuk semua kita, karena kalau kita tidak belajar cukup, saya pikir hidup kita nanti berat sekali. Ya, karena sorry. Sekarang kalau saya lihat
teman-teman saya seperti Mijatovic, seperti Mitrovic, seperti Vlade Divac, atau sekarang Jokic, Danilovic, semua dia bintang-bintang besar di dunia. Karena semua dia dulu fight sama seperti semua kita untuk hidup lebih bagus. Untuk survive dan getting a better life ya. Yes, that's the only way how we can make it. And the only way, salah satu cara ya ini bisa bilang untuk menjadi getting better life di Yugoslavia saat itu adalah menjadi atlet, which is football. So you play with Red Star Belgrade. Yes. Dari 84 sampai 91. Yes. I mean like in that year the situation is not, I mean like in the country and the other, I mean the negara tetangga, situasi juga kita bisa bilang ya baik-baik enggak baik juga enggak. Maksudnya banyak yang terjadi dan Coach Dejan berhasil menjadi pemain Red Star Belgrade dari 84 sampai 91. Yes. Saya mulai kariera di tim kecil banget. Then the final of the Cup Belgrade, kita main lawan Red Star Belgrade. Saya masuk 2 gol, kita menang 3-1 dan langsung saya dapat invitation dari tim paling besar di Serbia atau di Yugoslavia, Red Star Belgrade. Habis itu saya ikut semua seleksi di sana dan saya masuk di semua seleksi timnas Yugoslavia. Dan puji Tuhan 87 saya bisa ikut timnas Yugoslavia Under 24. Dan 87 kita main the World Cup di Chile. Dan kita juara. Tidak ada satu orang di dunia, mungkin di negara saya sama, yang bisa percaya karena kita challenge tim-tim seperti Italia, Jerman, Brazil dan tim-tim besar sekali. Tapi di tim yang saya main, kita ada nama-nama besar sekali di sepak bola dunia seperti Boban, seperti Šuker, seperti Mijatovic, seperti Lekovic. Semua dia dulu tidak ada orang yang tahu dia. Tapi habis World Cup ada berapa pemain masuk ke Real Madrid, ke AC Milan, ke Valencia, dan semua dia bikin karya bagus. Ada berapa pemain yang stay di Beograd atau di negara yang kita, dan 91 Yugoslavia mulai pecah karena kita mulai perang. Dan karena kita dari olahraga, untuk kita lebih bagus kita pindah keluar negeri. Karena saya pikir untuk sport and politik, they cannot run together, you know. Exactly. And in the end, we have a lots of friends between us in Croatia, in Bosnia, and thanks God. Until now, we keep contact. We masih ketemu di mana-mana di Europe. Then I think I can only say kita seperti keluarga. Grup yang itu seperti keluarga dulu itu. Boban, Šuker, masih ada kontak WhatsApp ya? Masih. Baru ketemu sama Šuker tahun kemarin di Hong Kong. Dia punya invitation. Habis itu dari Hong Kong dia langsung ke Macau dan enjoy aja di Macau. Nih anak-anak kawan penonton kita yang Gen Z nih, Coach mungkin nggak tahu bagaimana luar biasa Davor Šuker, Boban di Piala Dunia 98. Kalau kalian nih yang kolektor jersey vintage itu pasti kayak ngelihat kenapa Boban mahal banget jersey sekarang, Davor Šuker mahal banget sekarang. Kalian masih tahu itu ketika 98 Kroasia mengejutkan semua orang di Piala Dunia 98, bahkan nyetak bermain luar biasa. Šuker akhirnya namanya dikenal banyak orang, Boban juga di AC Milan. Jadi gila lah pokoknya, gila. Kayak kalau bayangin kalau Yugoslavia tuh masih ada, lu bayangin ini kayak Italia, Inggris, Jerman, Spanyol tuh sepotong gue bang, sepotong gue. Nah, cuma bercanda kita. Nggak bercanda. Mainnya kayak kemampuan gak 100%, 20% aja, ya kan? Mungkin striker Davor Šuker. Misalnya nih kalau kita gabungin nih, misalnya katakanlah what if Yugoslavia masih ada. Berarti siapa yang pemainnya Yugoslavia? Luka Modric yang masih ada kan. Terus Mitrovic ada di sana. Milinkovic Savic, kayak semua nama-nama besar yang ada di Eropa yang bermain di liga-liga besar ada di sana.
Timnas super ini. Extra super. Extra super. Coach, tapi akhirnya kan dari Eropa Coach Dejan itu akhirnya melanglang buana ke Persebaya Surabaya. Dulu saya sebelum ke... Ada beberapa klub lah ya. Yes, Ada saya beberapa klub. 2 musim di Belgium. Tapi situasi sedikit berat karena perang mulai. Kita ada banyak masalah di sana karena siapa salah siapa tidak. Saya tidak tahu, tapi paling saya cari solusi paling bagus ya pindah ke Asia. Dan saya 96, 97 baru masuk ke Indonesia dan langsung datang ke tim besar sekali. Sekarang kita bisa lihat sama tim di mana saya mulai karya saya di Indonesia dan tim mana saya lagi senang sekali sebagai pemain di mana saya ketemu istri saya Vena di Surabaya dan lagi-lagi saya cinta Surabaya dan Persebaya banyak gitu. Oke, sebelum ngomongin Persebaya Surabaya, ketika di Red Star ada derby besar kan? Besar sekali. Coach pasti pernah main dong. Saya 90 91 kita main final Piala Yugoslavia sebelum pecah. Saya ada di cadangan game besar Red Star Beograd lawan Partizan sekitar 100.000. Saya anak muda di situasi dan momen seperti itu saya pikir tidak mungkin bisa lupa. Because this is happen only one time in your life. Exactly. So the experience from that, cuma duduk di cadangan, cuma latihan sama pemain bintang-bintang seperti dia, saya bisa belajar banyak. Dan semua yang itu bantu saya nanti ke depannya di hidup saya, karena saya pilih sepak bola untuk kerja saya. Dan puji Tuhan sampai sekarang sebagai pemain atau sebagai pelatih saya bikin banyak sukses itu. Alhamdulillah. Coach, berarti kan itu kan derby luar biasa, maksudnya atmosfernya luar biasa. Dan kemarin sempat viral kalau ngomongin kayak olahraga di negara-negara seperti kayak pecahan Yugoslavia, basket kemarin ada di mana main outdoor, ada penontonnya pakai flare semuanya. And it happening, itu beneran kejadian apa cuma satu pertandingan atau emang sefanatik itu para supporter olahraga di negara pecahan di Yugoslavia? Dari dulu kita fanatik besar sekali. Dari dulu. Saya mau kembali sedikit. Kita ada banyak derby. Dulu kita ada Red Star Beograd, Dinamo Zagreb, dan kita ada Hajduk Split, dan kita ada banyak besar banget gitu. Itu bukan cuma Partizan Red Star. Itu nomor 1, tapi yang lain sama penting sekali. Kalau kita lihat sekarang, cuma sebentar kembali ke bola basket ya. Sekarang Partizan dan Red Star Beograd main Champions League ya. Euroleague ya. Euroleague now. Kamu bisa lihat atmosfernya di sana. Wah, it's crazy. Tidak ada di dunia. Tidak ada di dunia, di NBA atau di mana-mana atmosfernya seperti di Belgrade. Beda sekali. Saya berapa kali lihat pertandingan dan semua pemain asing main di Red Star Beograd atau Partizan sering bilang atmosfer yang ini paling bagus di dunia. Karena kita, we love this sport, so we really support on the positive way, not on the negative way. Ya, dulu mungkin ada sedikit masalah, tapi sekarang sudah banyak supporter kita, education yang kita bikin bantu kita dah sekarang sport di Serbia aman. Kita tidak ada berantem, kita tidak ada fighting atau ada mungkin kadang-kadang orang meninggal, tapi sekarang tidak ada. Puji Tuhan. It's safe. Yes, safe, yeah. Very important. Kalau ngomongin supporter, Coach Dejan pindah ke satu klub Persebaya Surabaya yang memiliki supporter juga fanatik. Sampai sekarang. Saya bisa bilang satu. Saya banyak share sama teman-teman saya di Eropa atau di Asia di sini. Semua tanya, Dejan, sepak bola Indonesia
kadang-kadang gila itu karena supporter gila itu. I always say to them, the difference between you and Indonesia is you like football. Indonesian, they love football. Yeah. But sometimes they love too much. So sometimes it's really dangerous. Yeah. But saya paham. Dan saya bisa lihat semua timnya mau sukses. Tapi sukses ada proses kalau kita mau. Kadang-kadang ada tim yang bisa mengerti yang ini, kadang-kadang ada tim yang tidak bisa. Tapi lagi atmosfer di sepak bola Indonesia untuk saya, karena saya main di mana-mana, ya sama seperti di Beograd, di Red Star Beograd atau Partizan, paling bagus dari negara Malaysia, Thailand, Vietnam, di mana atmosfernya seperti di sinema kapan kamu main. Dan untuk saya I will always like to play here more than let's say Indonesia or Malaysia, Singapore or something like that. Nah, tapi benar sih coach. Saya punya kesempatan waktu itu jadi komentator Liga Thailand pas lagi pandemi Liga Thailand. Sebelum pandemi sama setelah pandemi Liga Thailand ternyata atmosfernya tidak segalak atau seramai Indonesia yang sangat fanatik. Bahkan kalau di Indonesia pun saya ingat ketika waktu jadi komentator Elite Pro Academy, the youngster Youth Cup umur 19, umur 20 itu penontonnya juga kan dia mewakili klub-klub yang ada di Liga 1 kan. Itu ternyata klubnya fansnya juga sangat fanatik. Jadi Indonesia culture sepak bola kita bisa bilang menjadi salah satu yang terbaik lah di Asia Tenggara. Bahkan yang terbanyak, bahkan kita bisa lihat kalau Indonesia main itu pasti engagement dari social media, bahkan TV pun juga tinggi banget. Apalagi kalau sekarang kita ngomongin ini coach pasti ngikutin dong tim nasional Indonesia. Lagi rame banget nih coach, coach tim nasional Indonesia. Kayak apa namanya kalau kita bisa bilang tim nasional lagi selangkah lagi lah. One step closer to the FIFA World Cup, even though puji Tuhan, even though we didn't know what happened if we qualify to the World Cup. Yang penting lolos dulu, main di sana dulu. Tapi banyak banget orang-orang yang menjadi hot topic lah, pemain diaspora. I mean like naturalisasi ataupun pemain yang punya keturunan atau kan memang dia orang Indonesia tapi lahirnya emang di luar Indonesia. Tapi what do you think about that fenomena? Karena sekarang semua orang bahkan my mom she didn't like football. I mean like she didn't follow football even though I work in the football world. Tapi karena Indonesia main, suddenly dia bertanya, Indonesia bisa lolos nggak Pras ke Piala Dunia? Wow, ini gimana nih coach nih menurut coach? Yang pertama saya senang sekali lihat sekarang kita semua support national team. Saya senang lihat semua orang datang di stadion dan support national team. Peluang pasti ada. Kalau Tuhan buka pintu untuk kita, semoga puji Tuhan kita bisa lolos. Amin. Tapi sekali sepak bola it's very unpredictable job. Yes. We don't know who win, who lose, and who draw until end of the game. Paling penting that kita sudah bikin satu step. Paling penting, saya pikir kita bangun nation untuk support timnas. Dan untuk sebentar sekarang karena saya ikut, tidak apa-apa kalau saya di Beograd atau di Hong Kong, saya pasti nonton national team. Dan saya lihat national team beda jauh dari yang kemarin ya. Oke, kita punya banyak pemain naturalisasi. Bukan cuma kita. Dulu mulai Singapura, dulu abis itu Hong Kong, Malaysia juga banyak. Malaysia juga. Sekarang Indonesia. Kalau itu peluang buat kita lolos ke Piala Dunia, silakan, no problem. Why not? Karena di sepak bola kita cuma lihat sukses. Tapi sekali lagi, saya cuma takut only one. Jangan kita lupa liga kita, liga lokal. Karena dari lokal liga kita harus dan pasti kita ada banyak pemain potensial, banyak pemain yang punya talent. Dan kita harus masuk semua dia di jalan yang benar. Karena kedepannya
pemain yang itu it's our future, ya. Dan kalau kita combine sama pemain yang naturalisasi, tim kita pasti lebih kuat. Yes. Dan dari berapa pertandingan yang kemarin saya lihat, timnas peluang masih ada. Tapi kita harus jujur ya, kita challenge sekarang tim-tim besar di dunia. Puji Tuhan kemarin kita menang lawan Saudi, ya. Unluckily kita lose versus China di sana. Lagi sekarang level kita sudah mulai lebih dekat sama tim-tim yang di atas kita. Sekali lagi, kita lolos atau tidak, jangan kita terlalu banyak kecewa kalau tidak lolos. Karena kita sudah bikin step 1. Step kedua lebih berat, step ketiga paling berat. Betul. Karena lagi saya pikir kita sudah di jalan yang benar dan kedepannya kita bisa lebih bagus dan semoga kita bisa lihat nanti Indonesia main lawan tim-tim besar dari negara-negara yang lain. Amin. Info lawan nih lawan Indonesia di final siapa? Kan kemarin sempat rame tuh yang di akun 433 ya, Indonesia lawan Inggris, Indonesia lawan Italia. Gila kan. Habis Marcelino Ferdinand nyetak gol. Tapi Coach Dejan ada nggak 1 atau 2 nama pemain dari timnas sekarang yang Coach Dejan kayak perhatiin gitu? Padahal lihat sekarang biasa saya pelatih tidak suka pilih pemain favorit. Bukan sekarang atau kemarin. Saya pikir satu tim paling kuat kalau semua kerja keras. Dan semua anak-anak yang sekarang main untuk timnas ada satu target. Kapan kamu main untuk negara yang ini, kamu harus kasih maksimum yang kamu ada. Tidak apa-apa kamu datang dari Australia, dari Belanda, dari Turki, dari Bekasi atau dari Palembang, ya. Kapan kamu main dan kapan kamu ada di lapangan, kamu harus kasih maksimum untuk ini karena ada banyak orang di belakang semua dia support dia dan kasih semangat dan itu power of one team. Dan saya sekali lagi senang lihat semua dia setiap pertandingan menang, kalah atau draw, semua dia kasih maksimum untuk nasional team. Oke. Kalau ngomongin naturalisasi atau diaspora, Coach Dejan menikah dengan wanita asal Surabaya berarti kan, Indonesia. Berarti anaknya Coach Dejan, Stefan ini yang sedang bermain di Hong Kong, lagi main kan Coach di Liga Hong Kong ya? Yes. Bisa kita bilang diaspora kita dong untuk bisa bermain di tim nasional di masa yang akan datang. Gimana Coach perkembangan dari Stefan, Coach? Anak saya lahir di Hong Kong, tapi karena mama dia dari Surabaya, istri saya Vena, dan dari awal dia mulai sekolah di Kichi, di satu tim besar sekali di Hong Kong, di mana satu akademi paling kuat di Asia itu. Dan kalau saya lihat tim yang itu cukup penting dan cukup bagus di even the Champions League atau di AFC Cup. Sekali lagi, Stefan main sudah 3 atau 4 musim di Hong Kong League, tapi dari hati saya semoga dia bisa gabung sama timnas Indonesia karena dia lahir 2001 dan masih umurnya 23 dan semoga dia bisa bantu dan semoga dia bisa dapat kesempatan masuk ke Indonesia karena mamanya dia Indonesia dan tidak ada masalah untuk naturalisasi ya. Karena darah 50-50 ya sama papanya. Tapi karena saya sudah lama di sini, saya sama sebagai orang Indonesia sekarang dan mungkin sekarang ini 70-30 itu dan semoga dia bisa gabung. Tapi tergantung from Stefan. Dia sering kali tanya saya dan sering ikut sepak bola Indonesia dan dia sekali lagi cinta sepak bola Indonesia lebih bagus dari Hong Kong karena beda jauh. Ada ini nggak Coach notes buat maksudnya sering ngobrol berarti sama Stefan soal misalnya kalau setelah pertandingan atau sebelum pertandingan evaluasi dan lain-lain, ngobrol secara anak dan bapak, maksudnya diskusi tentang sepak bola itu sering nggak sih Coach sama Stefan atau dia kayak ya mungkin dia yang bertanya duluan kepada Coach Dejan?
banyak dia tanya. Puji Tuhan 2 bulan kemarin dia ada di Spanyol, hampir 1,5 bulan sama Murcia FC, satu tim besar sekali. Iya. Dan dia ada ikut latihan dan pertandingan. Puji Tuhan 3 pertandingan dia main bagus sekali. Untuk sebentar dari manajemen Murcia dia semua interesting untuk Stefan stay there, tapi karena kita Stefan masih paspor Serbia dan kita datang dari luar European Union untuk working visa, semua harus ada proses. Karena lebih bagus untuk dia main, kita balik dia ke Hong Kong dan di mana dia bisa main. Dan puji Tuhan kalau semua lancar di sana, dia bisa mungkin gabung sama tim cukup besar dan bagus Murcia mungkin tahun depan itu. Amin. Wah, Murcia. Berarti kalau misalnya kita akan memiliki satu pemain diaspora yang di masa yang akan datang, tapi at least kan main reguler dulu coach ya, reguler dulu. Of course. Itu penting sekali untuk pemain muda. Dia harus ada banyak pertandingan sebelum dia pindah ke negara lain atau tim yang lain. Tapi puji Tuhan dia kerja cukup bagus di Hong Kong. Karena Liga Hong Kong sekarang ya jauh lebih bagus dan organize dibandingkan dulu. Ya, dan kita punya banyak tim seperti Kichi, Liman, Eastern, Taipo yang punya kualitas dan banyak pemain muda cukup bagus. Nah, kalau ngomongin Liga Hong Kong, Coach Dejan akhirnya terakhir menangani bukan Hong Kong malah klub Tiongkok berarti, klub China berarti kan, China League One Foshan Nancy nih. Coach bisa share nggak maksudnya pengalaman atau enggak? Apa sih yang membedakan Chinese League, Hong Kong League dan juga Liga Indonesia menurut Coach Dejan? Menurut saya I was happy to join the Chinese League because experience yang baru buat saya, dan saya mau belajar dan saya mau lihat gimana sepak bola China. Bagus sekali. League 1 atau Super League China top. Di sana ada tim-tim besar sekali seperti Shandong, seperti Shanghai Shenhua, seperti Shanghai Port, dulu Guangzhou. Saya bisa cuma bilang semua terbaik. Mulai dari kualitas of players, mulai dari organization of the team, club, sport centers, something fantastic. Sebelum saya masuk ke Foshan, saya ada di satu tim namanya Jinan. Jinan ya seperti second team of Shandong. Shandong ya satu tim besar sekali di sepak bola China. Dan puji Tuhan saya ada kesempatan untuk belajar banyak di sana. Musim yang kemarin saya ada di tim Foshan, tapi habis mungkin 6 bulan kontrak saya 2 musim, tapi 6 bulan saya harus putus kontrak karena mama saya meninggal di Beograd, dan saya harus balik dan saya harus bantu papa saya. Waktunya cukup berat buat saya di momen yang itu, tapi kita kembali ke Chinese teams, Chinese clubs. Beda dari Indonesia. Saya pikir yang paling pentingnya di sana fasilitas untuk latihan, lapangan, stadium, semua istimewa. Berbeda jauh ya dari sini. Beda jauh. Contoh Foshan tim mungkin tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Sport center kita ada 6 lapangan untuk latihan, 2 lapangan plastik sama 1 lapangan futsal, tambah gym dan restoran. Sebagai profesional is more easy to work because we are only focused in one place, which I hope kita bisa bikin sama di Indonesia, karena bisa bantu kita untuk youth development, untuk organization, dan growing up our team. Dan saya pikir di Indonesia kita bisa mungkin butuh waktu, tapi kalau kita ada rencana atau plan yang besar, puji Tuhan
semoga bisa itu. Ya kalau di Indonesia sekarang ada siapa nih yang kayak udah Bali ya? Bali United Ya, yang Bali memiliki ada Borneo kalau saya fasilitas. tidak salah Dewa Dewa United. Dewa sama, tapi semoga kita Yang lainnya juga mengikuti. banyak itu penting di sepak bola modern sekarang. Nah kalau ngomongin Liga Hong Kong atau misalkan Liga Tiongkok, Chinese Super League, bisa nggak sih coach pemain Indonesia misalkan bermain di sana atau mungkin harus ada apa yang mereka harus tingkatkan untuk bermain katakanlah main di Chinese Super League, karena jarang para pemain Indonesia yang berpikir untuk bermain di Chinese Super League atau di Hong Kong. Selain kita ingat pemain yang kita sangat-sangat tahu ya, Rocky Putirai main di Hong Kong ya. Saya bawa Rocky. Yes, Saya bawa Rocky di Kici kemarin. Saya pikir pemain Indonesia harus bikin lebih keras keputusan untuk main di luar negeri. Di sini banyak pemain kualitas bagus sekali, banyak pemain yang punya potensi bagus. Super League China bagus sekali dan kesempatan besar. Saya percaya di sini ada berapa pemain yang bisa main di Chinese League, bisa belajar. Cuma satu, saya pikir bisa bikin masalah untuk pemain Indonesia karena cuaca bulan Desember, Januari, Februari dingin banget. Dingin banget. Bahasa juga ngaruh, coach. Apa universal maksudnya? Tapi kalau kita di tim besar, banyak orang bahasa Inggris dan tidak ada masalah. Ketika coach latih di sana, berarti bahasa Inggris atau pakai translator? Bahasa Inggris, tapi kalau yang penting nggak tahu ini kita pakai translator. Maksudnya sebenarnya bahasa kalau sepak bola bahasa ada universal lah ya, bahasa Inggris. Yes. Bahasa Inggris, bahasa sepak bola semua bisa mengerti itu. Iya, kayak Asnawi di Port kan itu kan dia Thailand kan. Maksudnya dia pasti menggunakan translator ataupun ya sedikit belajar bahasa negaranya sendiri, bahasa negara klubnya tersebut lah, ya kan. Nah, Very important. Tadi coach sempat bilang yang bawa Rocky kan Coach Dejan. Ini pasti penonton box yang masih muda-muda ini nih tahu Rocky karena legenda Indonesia. Dia tidak pernah mungkin belum memiliki kesempatan menonton Rocky secara langsung ataupun ya mungkin cuma lihat dari cuplikan. Nah, perjalanan Rocky ini sebenarnya Rocky ini udah Bung Rocky ini kan udah cerita ke banyak orang ya. Tapi kan kita tidak tahu nih cerita yang terjadi dari orang yang membawa Rocky Putirai ke sana yang terkenal mencetak gol ke gawang AC Milan. Gimana nih? Coba lihat. Ini story lucu. Ini banyak orang tidak tahu. Ini pertama kali mungkin saya bicara sama orangnya. Saya sudah di Hong Kong dan striker kita ada cedera. Dan Mr. Ken, ownernya, bilang, Dejan, kamu bisa bantu kita harus dan butuh satu striker, tapi yang cepat itu. Ya, karena kamu tahu dulu di Hong Kong semua ikut English. Ya, orang besar, orang tinggi, orang ini semua dia pikir kalau orang tinggi dan besar itu penting sekali. Tapi di sepak bola modern, kamu tinggi dan besar tapi kamu slow. Sekarang ya speed important. Dan saya pikir-pikir dan saya tahu, kontak saya tanya Rocky, kamu mau datang tim bagus sekali, organisasi bagus sekali. Rocky bilang, Dejan no problem. Oke, saya tunggu sama Mr. Ken di bandara. Saat di bandara banyak orang keluar dari pesawat, keluar dari exit di sana. Terus saya bisa lihat Rocky di screen yang besar. Dia pakai baju neku panjang, dia pakai rambut merah, kamu tahu dia ganti-ganti ini pakai topi seperti fisherman, Kebayang. Orang lihat dia tidak sebagai pemain bola itu ya. Dan dia keluar, dia datang, Mr. Ken bilang, Dejan, siapa yang ini bre itu? Saya bilang ini striker kita. No, bre, ini bukan striker, ini bukan pemain bola itu. No, saya bilang, Mr. Ken, ini top player. Oke. Dia datang, hello, itu hari Rabu datang. Sabtu kita main game. Rocky datang di kamar ganti, udah mulai dingin itu. Kamu tahu pemain Indonesia kalau dingin pakai pakai balsam. Yang bikin panas kakinya. Balsam. Dingin. Saya lihat dia pakai rambut putih, sepatu warna-warni, biru, kiri merah. Saya tidak tahu putih merah. Oke,
kita main derby lawan, kalau saya nggak salah, Shanghai. Kita menang 5-3. Rocky masuk 3 gol. Rocky bunuh semua orang di sana. Bunuh kita, bunuh dia, bunuh goalkeeper dia, semua. Habis pertandingan Mr. Ken datang bilang, Dejan ini pemain bagus sekali. Saya bilang dia bisa lebih bagus. Puji Tuhan, Rocky main bagus sekali di sana. Rocky ada sedikit mentality orang Indonesia, keras sekali. Satu striker yang bisa dapat. Saya minta maaf ke Rocky sekarang. Saya salah 1 atau 2 kartu merah. Itu striker pertama di Kici yang dapat 2 kartu merah. Karena ya biasa defender dapat kartu merah. Tapi jujur Rocky main bagus sekali. Dan nama dia cukup bagus dan positif. Dan habis di Hong Kong ya tradisional da kita main lawan satu tim besar sekali setiap kompetisi mulai. Kici main lawan Barcelona, Tottenham, Manchester, bla bla bla. Dan terakhir kita main lawan Juventus. Rocky masuk gol lawan dia, kita menang. Dan dia sebagai superstar di sana sampai sekarang banyak orang tahu Rocky. Dan Rocky buka pintu untuk pemain Indonesia main di sana. Dan saya senang sekali. Dan semoga kita bisa dapat lagi kesempatan untuk Liga China. Dan semoga kita ada pemain Indonesia di Liga China Super League. Karena itu satu liga bagus dan satu liga paling kuat di sana. Di that Asian part. Karena kalau orang lihat pasti kan tim nasional ya tim nasional Tiongkok tidak terlalu bagus kalau kita bisa bilang, walaupun liga itu bagus banget. Kemarin baru ada berita Oscar tuh baru pensiun, baru cabut ya, pensiun ya. Oh cabut musim ini setelah 8 tahun ya mendapatkan uang yang begitu banyak banyak kesana dengan kontrak yang luar biasa. Gaji Oscar per tahun 7 million euros. 7 million. 3 years, last 3 years, 21 million euro. Sudah, karena dia saya sudah memakmurkan keluarga saya. Oke, saya saatnya pindah klub dan mencari. Tapi kemarin emosional dia cabut emosional. Ada sama. Saya dulu kerja di Jinan. Dan Shandong punya satu pemain bintang Fellini. Satu hotel kita sama-sama dan dari berapa bulan kita makan sarapan pagi sama-sama. Kontrak dia sebelum dia selesai semua terakhir 5 million 4 tahun hampir 20 million dia. Tapi satu orang yang bagus sekali, satu orang yang lucu-lucu, ahli nama besar sekali di sepak bola Eropa itu. Karena kalau misalnya ada pemain Eropa terus atau Amerika Latin bermain di liga klub Asia, katakanlah di Jepang, Tiongkok, dan dia benar-benar berkarir di sana dan ketika pensiun mereka menjadi legenda. Bahkan kalau saya bilang tadi Coach Jan bilang Rocky kalau sekarang ke Hong Kong juga bisa banyak yang kenal dong. Ya, 100%. Sekali lagi, this is a very good example for all of us. Only like that kita bisa buka pintu untuk pemain lain masuk ke Liga Hong Kong atau nanti masuk ke Liga China itu. Sekarang kita ada berapa pemain yang kemarin main di Korea, mungkin kita ada di Jepang, sekarang kita ada sama di Malaysia. Semua dia harus kasih contoh benar karena cuma kalau dia kasih contoh benar kita bisa bawa pemain Indonesia di negara sekarang dia main itu. Bener gak sih Coach, ketika misalkan saya ini pemain bola terus saya mau berkarir, saya gak muluk-muluk, jangan langsung ke Eropa dulu, main di Asia dulu. Setuju. Baru ke Eropa dulu. Eropa dunia lain. Saya minta maaf. Another level. Dunia lain. Kita harus step by step. You know why? Because sometimes if you go too early, you can burn yourself. I know. Sometimes if you go too late, also you can burn yourself. So kita masih ada liga-liga bagus sekali di sini. Korea, Japan, Australia. Coba dulu di situ, habis di situ kalau ada kualitas cukup bagus bisa ke Eropa. Sekarang kalau saya lihat kita ada berapa orang di Eropa seperti
uh, punya klubnya seperti Como ya, Como dan Dender di Belgium itu punya orang Indonesia. Dan itu peluang untuk pemain Indonesia masuk ke sana. Bisa atau tidak, saya tidak tahu. Tapi semua yang itu bisa bantu sepak bola Indonesia ke depan. Bukan cuma sepak bola, tapi sama national team. National team untuk kedepannya. Yes. Dan kalau kita bisa bilang bermain, misalnya banyak masalah kalau dulu kan adalah homesick lah, makanan gak cocok lah. Iya, it's your job as a footballer to adapt with the situations and the people surrounded you at the club gitu kan harusnya kan. I agree. Same like a pilot. He fly from Jakarta to Melbourne. He need to adapt very fast. So kalau kita mau sukses kita harus sacrifice. Dan sekarang ya beda jauh. Saya pikir dulu mungkin berat, tapi sekarang ya jauh lebih bagus dari dulu dan lebih enak untuk adaptasi. Nah, kalau kita tadi udah ngomongin Liga Hong Kong, Liga China, terus udah ngomongin Rocky Putirai. Sekarang kita ngomongin karir Coach Dejan nih. Coach Dejan udah 2 tahun nih, udah nggak 2 tahun meninggalkan sepak bola Indonesia, gitu kan. Ada perbedaan nggak sih Coach dari yang Coach tinggalin 2 tahun lalu sama yang sekarang? Ada. Yang pertama nomor pemain asing sekarang. Dulu kita cuma bisa 3+1, sekarang bisa 6, 7. Regulasi sudah beda. Dan saya lihat ada berapa pemain muda bagus sekali itu. Itu contoh yang benar. Sekali lagi, 2 musim saya tidak ada di sini, tapi saya ikut di mana-mana. Pasti saya ikut, saya nonton. Kalau ada waktu saya nonton banyak pertandingan. Sekali lagi, kita bikin level kita sedikit up, tapi jangan kita turun lagi itu. Kita harus lihat ke depannya dan we need to keep more and more. Yang pertama, liga lebih berat sekarang, liga lebih organized sekarang. Masih ada berapa tim goyang up and down. Persebaya di atas sekarang berarti kan? Di atas nomor 1. Dan itu bagus sekali. Dulu kita sering bilang ada Persib, ada Persija, ada Borneo, ada Bali. Sekarang ini Persebaya mungkin refresh sedikit. Tapi sekali lagi kompetisi ini paling panjang, banyak pertandingan, kesempatan semua tim ada. Dan bulan Mei kalau saya Mei selesai liga dan tim yang paling kuat dan tim yang punya roster atau pemain banyak untuk rotasi bisa dapat championship. Nah, ini kan pasti banyak orang bertanya, Coach Dejan ngapain ada di Jakarta, di Indonesia nih? Emang ada tawaran Coach untuk balik ke Liga Indonesia nih? Pak, jujur, yang pertama saya datang karena saya harus urus dokumentasi saya. Ini paling inti buat saya, baru selesai semua. Yang kedua, kemarin ada tuh berapa tim sudah kontak saya, tapi untuk sebentar saya pikir dan lihat situasi, ada tuh berapa tim up and down, dan mungkin untuk sebentar saya lihat situasi dulu itu. Karena kalau semua oke, puji Tuhan saya senang bisa kembali lagi. Karena banyak orang bilang kita rindu Dejan di garis. Karena saya tidak tahu, mungkin saya beda dari pelatih-pelatih yang lain. Biasanya di lapangan saya emosional, tapi luar lapangan saya seperti kamu bisa lihat cool. Saya suka bicara sama orangnya dan kadang-kadang saya rindu atmosfernya di sini, karena atmosfer di sini sekali lagi beda jauh dari negara-negara yang lain. Klub mana sih Coach yang paling mendekati, nggak boleh sebutin namanya? Ada tuh baju merah, baju putih, baju yang ini. Walaupun saya sudah di brief, saya sudah tahu ya, tapi ya saya belajar adalah satu, sampai tidak selesai semua lebih bagus diam. Baru selesai, baru bicara itu. Nungguin sampai semuanya deal, konfirmasi semuanya, tapi
Tapi nih coach, maaf banget bertanya. Kira-kira berapa puluh persen kemungkinan Coach Dejan bakal balik ke Liga 1 nih? Kita bisa bilang Saat ini prosesnya gimana? 60-40 bisa kembali. 60-40 Bisa kembali. Siapa yang menantikan Coach Dejan di Liga 1 lagi nih? Tapi kalau kan Coach Dejan ngelatih Persib begitu ya? Yes. Persib, terus di Pelita Bandung Raya, Borneo. Pasti setiap kota kan punya atmosfer yang berbeda. Persib dengan fansnya, Borneo dengan seperti apa. Terus PBR berarti sekarang udah nggak ada kan? Nggak ada lagi. Udah nggak ada kan? Saya ingat saya pertama kali siaran Liga 1, Liga 2, ISL Indonesia Super League 2013. Debut saya komentator. PBR lawan Persik Kediri tuh siapa gitu? Siapa suaminya almarhumah Jupe? Gaston. Di Bali sekarang. Bisnis di Bali sekarang dia. Saya rindu tim yang itu. Tim itu satu tim saya cinta sekali dan saya kerjasama pemain yang tidak punya nama-nama besar di sepak bola Indonesia. Kim Kurniawan, Rizky Pelu, David Lally, Hermawan, Vavan, Mustafri. Semua anak-anak baik sekali. Tapi bukan cuma anak-anak baik. Saya sering kali bilang, I'm very proud of all of them because sekarang saya bisa ketemu semua dia sekarang dewasa, semua dia punya keluarga, semua dia orang baik dan saya sebagai pelatih atau kadang-kadang seperti papa dia, I can always say I'm very proud of them. Dan satu tim yang hilang, satu tim yang punya potensi besar, tapi sepak bola is sometimes very cruel and very hard, and I feel sorry karena PBR tidak ada lagi. Terakhir kerja di Persib, experience besar. Klub besar, fans masif banget. Boboto tim supporter paling besar di Indonesia. Expectation unbelievable. Experience untuk saya bagus sekali dan semua itu bantu saya di karya saya sebagai pelatih. Experience saya di PSS sama-sama BCS sama Sleman Fans, supporter besar sekali. Betul. Demand-nya besar banget berarti. Mungkin dulu mungkin ada masalah sedikit, tapi saya paham semua yang itu dan saya bisa lihat tim-tim besar dan supporter besar. PSS satu tim yang punya koreografi paling bagus di sepak bola Indonesia untuk saya. Untuk pilihan dari Coach Dejan ya? Untuk saya, karena saya lihat sering dia ada koreografi yang bagus, dan untuk pemain bisa senang main di sana. Unfortunately saya lihat dari beberapa musim yang terakhir, PSS sering ada di bawah dan mungkin resultnya tidak bagus. Tapi sekali lagi saya sering lihat BCS sama Sleman Fans ada di belakang support dia sama seperti tim yang lain. Tapi untuk support saya bisa lihat tim yang itu Boboto sama BCS dan Sleman Fans paling bagus untuk saya. Nice. Nah, Trin ngomongin pasti PBR atau di klub lain, Coach bilang seperti papa lah. Coach pernah marahin pemain yang parah banget sih, Coach. Marahin pemain, Coach tegurnya tuh parah karena kelakuannya gitu. Di dalam dan di luar lapangan gitu. Ingat gak, Coach, ada pemain yang kenangan unik sama pemainnya. Ini pemain tengil banget nih, gak bisa dibilangin gitu. Ada gak, Coach? Lihat, saya kapan saya masuk di PBR ada di posisi 16 sebelum saya masuk ya. Habis itu kita selesai posisi 3. Kita pilih semua pemain-pemain dari tim-tim kecil. Tapi sebagai pelatih saya senang semua dia kerja keras. Kita punya banyak masalah. Gaji belum dibayar, bonus belum dibayar, ini.
Tapi kita kerja sama-sama sampai kita masuk ke 4 besar dan kita challenge tim-tim seperti Arema, Persib dan Persipura. Habis yang itu saya seperti tadi saya bilang, semua dia mulai dewasa, semua dia pindah ke tim-tim yang lain dan semua dia leader di tim-tim yang lain. Saya sebagai pelatih saya bisa cuma bantu anak-anak yang itu, bukan cuma di PBR tapi di Persib kita punya Febri sama Zola. Saya kasih kesempatan untuk dia. Di Sleman kita punya sama berapa pemain muda, kita kasih kesempatan di PBR. Di Produta saya ya, punya Rahmat sama Gojali. Dan semua dia sekarang kasih contoh yang profesional. Dan saya seperti tadi bilang, seperti pelatih, kadang-kadang papa, kadang-kadang mama, kadang-kadang teman. Saya harus masuk dia di jalan benar dan dia bisa semua dapat kesempatan untuk hidup. Karena saya sering bilang ke semua dia, sekarang kamu sendiri, tapi sebentar lagi pasti kamu ada keluarga, kamu pasti ada anak, dan kamu harus siap semua untuk beli mobil, beli motor, beli sekolah, beli rumah, dan kamu ada hidup bagus. Nah, sebagai pelatih saya bisa senang. Pemain coach, ada nggak nama yang coach inget, satu nama pemain yang dulu kayak tengil banget, yang nggak bisa diatur, terus sekarang kayak dewasa berubah? Ada nggak satu nama yang coach? Ada banyak. Yang paling memorable for Coach Dejan? Lihat, dulu saya bisa bilang seperti ini. Ada satu pemain seperti Wawan. Wawan. Dia sering datang pakai sepeda ke latihan itu. Dan sulit untuk adaptasi. Katanya orang, oh Dejan, dia nggak bisa lari, dia nggak bisa ini, dia nggak mau kerja keras. Tapi dia kerja sama saya, dia pelan-pelan top. Karena saya bilang, Wawan, kamu ada 2 pilihan. Kamu bisa naik atau turun. Ada pemain seperti Kim Kurniawan, sama. Kesempatan dia dapat dan dia pindah ke tim seperti Persib, di mana dia idola besar. Sekarang dia main di PSS, di mana semua pemain hormat dia. Dan satu pemain suka kerja keras sekali. Dan satu pemain kasih maksimum di mana-mana. Lagi, sebagai pelatih, saya punya, I have so many choice and so many situation di mana semua dia bikin keputusan mau atas mau bawah. Puji Tuhan semua kan atas. Dan sekali lagi, I'm very proud of all of these boys from PBR, Persib, Madura, PSS dan Produta itu. Ya, kebanggaan sebagai menjadi seorang pelatih ya coach ya. Melihat the players grown up, the players success. Terus ya apa yang bisa dibanggain lagi selain gelar yang diraih, itu juga pemain yang menjadi lebih dewasa. Itu penting sekali. Pelatih bukan cuma pelatih di lapangan, di luar lapangan kamu harus paham semua dia. Saya sering bilang ke pemain saya ada 30 orang di depan saya harus paham semua kamu. Kamu cuma harus paham satu kepala tuh saya. Kalau kita bisa cocok sama-sama, dan pasti kita ada sukses. Nah, coach, sebelum kita menutup perbincangan yang seru ini, coach, saya nggak nanya coach akan kelepan aku aman, coach. Saya walaupun saya dalam hati sudah berpikir ya, tapi saya mau minta advice dari coach buat para pemain muda yang sekarang mungkin sedang meniti karir, ataupun para pemain yang sekarang lebih banyak bermain di fun football ya. Kan sekarang football kemana-mana tuh ya. Yes. Lebih happy. Nah, mungkin ada advice buat para pemain-pemain ini yang sedang berusaha untuk menjadi pro ataupun sedang meniti karir lah, coach. Mungkin coach. Saya sering bilang, you need to believe in yourself, you need to believe in your ideas, you need to work hard. Cuma seperti itu kamu bisa bikin hidup kamu lebih bagus. Di kerja yang ini ada sukses, ada fail, but you need to be strong. Jangan jangan dengar orang-orang lain bicara apapun, karena dia cuma bisa ganggu kamu.
Cuma ikut hati kamu dan pasti kamu ada sukses. Ya, closing statement yang luar biasa dari Coach. Terima kasih banyak Coach. Makasih kembali. Terima kasih banyak Thank you Coach. very Obrolan much. yang luar biasa. Nanti saya ke Hongkong, saya kontak Coach aja ya. Amin. Thank you very much. Sampai Thank you jumpa for- di episode Out of the Box selanjutnya dengan tamu yang keren-keren lainnya. Gue Tio Utomo pamit dulu dan Coach Dejan. Sekali lagi Thank you terima very kasih much. banget Coach sudah mampir ke Box to Box Out of the Box. God bless you. See you. Bye-bye. Ciao. Bye-bye. Ciao.